Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pujian semata milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, bab man haqqaqa tauhid dan khalal jannata bighairi hisab. Ya, barang siapa yang mewujudkan tauhid, betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Tidak lagi ditimbang-timbang amalannya, tidak dihitung-hitung lagi amalannya. Langsung. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan dua ayat. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang ummah qanit, hanif, dan bukan orang musyrik. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyifati Nabi Ibrahim dengan 4 sifat. Karena sempurnanya tawakal beliau, sempurnanya tauhid beliau. Jika seandainya kita disifati oleh Allah Subhanahu wa taala satu saja dari sifat ini, itu sudah cukup. Satu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim dengan 4 sifat sekaligus dalam satu ayat. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala ummatan. Ummah di dalam ayat ini diartikan imam, teladan. Sebab ummah di dalam Al-Quran itu ada 4 maknanya. Ini yang pertama, ummatan imam, petunjuk, teladan yang diikuti, qudwah. Kemudian ummah yang lain di dalam Al-Quran itu bermakna waktu. Sebagaimana dalam surah Yusuf, setelah 2 orang yang masuk ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf itu keluar, yang satunya disalib, dipenggal kemudian disalib, yang satunya bebas. Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang dia yakini akan melayani raja nanti, sampaikan kasus saya kepada tuanmu nanti. Tapi ternyata lupa, disebutkan di dalam Al-Quran, wa dzakara ba'da ummah. Dan orang ini lupa, berlalu beberapa waktu. Ini makna ummah yang kedua, waktu. Kemudian ummah yang ketiga, ummatan yang ketiga, ya artinya kaum atau umat atau sekelompok manusia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada ajalnya, ada ketentuannya. Kemudian umat yang kedua, yang terakhir, yang keempat, bermakna agama. Jadi umat bisa bermakna agama. Sebagaimana perkataan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang diutus kepadanya nabi, para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami itu di atas ummah, di atas agama, di atas ajaran, di atas jalan. Dan di sini Nabi Ibrahim disifati dengan ummah yang artinya ya, ikutan petunjuk. Ya, sebahagian lagi mengatakan tetap bermakna umat, walaupun beliau sendiri. Walaupun beliau sendiri. Kemudian sifat yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qanitan lillah. Ya, qanit kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna di antara makna qanit. Ya, di antara makna kunut. Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qumu lillahi qanitin. Dan salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qanit, dengan tenang, khusyuk. Tidak terburu-buru. Jadi kalau ada orang yang kunut,
sudah berlalu pembahasan bersama kita, kemudian bacanya kencang sekali selesai, itu bukan kunut namanya. Sebab di antara makna kunut adalah dia tenang, tidak tergesa-gesa, khusyuk, dihadirkan hatinya. Itu di antara makna kunut. Kemudian sifat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hanifan. Al-hanif, ya, kata Ibnu Qayyim, al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu an kulli ma siwah. Hanya betul-betul menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Ibrahim alaihissalam berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh fama ana minal musyrikin. Sesungguhnya saya menghadapkan wajahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan saya bukan orang termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Di ayat yang lain disebutkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Ibrahim, sesungguhnya salatku, sembelihanku. Ada di pembahasan nanti di sembelihan, kenapa Allah Subhanahu wa taala cuma sebutkan dua perkara ini, salat dan sembelihan, tidak ibadah yang lain. Hak hidupku matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul tegak di atas tauhid. Bersamaan dengan itu ditekankan lagi, walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Sebab di antara klaimnya agama-agama yang terdahulu, ya, mereka mengatakan Ibrahim itu Yahudi, atau mereka mengatakan Ibrahim itu Nasara. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah semua klaim itu. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Padahal kata hanif itu sudah mencukupi. Kata hanif itu sudah mencukupi. Tapi Allah tambah lagi walam yakun minal musyrikin untuk mempertegas dan menunjukkan betapa utamanya Nabi Ibrahim dari sisi ini. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum itu menunjukkan keutamaan perkara tersebut. Di dalam Al-Quran banyak contohnya. Di antaranya di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang selamat itu 4, di antaranya mereka yang saling memberi wasiat, nasihat di atas kebenaran dan nasihat di atas kesabaran. Kesabaran itu sudah termasuk di atas wa tawasaw bil haqq. Kenapa disebutkan? Disebutkan tersendiri, menunjukkan keutamaan yang namanya sifat sabar. Yang paling jelas di dalam surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruh. Siapa ar-ruh di sini? Ulama sepakat menafsirkan Jibril alaihissalam. Padahal sudah masuk dalam kata malaikat. Tanazzalul malaikah. Pada malam itu, Lailatul Qadar itu, turun para malaikat dan ruh dan Jibril, disendirikan namanya Jibril, menunjukkan keutamaan Jibril alaihissalam. Kenapa beliau diutamakan? Sebab beliau utusan dari kalangan malaikat yang menurunkan, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya. Ya, kalau di orang-orang Yahudi namanya Namus. Di kalangan kita disebut dengan Jibril. Namus itu bahasa Ibrani. Kemudian lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada pada bagi kalian, ya, ikutan yang baik fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Id qalu liqaumihim, ketika mereka ini berkata kepada kaumnya, inna bura'a'um minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan segala yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami kafiri, kami ingkari kalian. Sampai di situ tidak. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan antara kami telah nampak permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kaumnya Nabi Ibrahim itu pun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Inna bura'a'um minkum." Saya lupa ayatnya. Jelas di belakangnya, "Illal lati fatarani." Saya berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah kecuali Dia yang menciptakan saya. Ini menunjukkan bahwa bapaknya di samping menyembah berhala itu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan musyrikin, melakukan persekutuan. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang terhadap Rabbnya mereka tidak melakukan kesyirikan. Ya, kemudian setelah itu beliau menyebutkan satu hadis. Hadis ini sebenarnya panjang sekali pembahasannya. Kita baca, berkata al-musannif rahimahullah dari Husain ibn Abdurrahman. Beliau mengatakan, saya duduk di sisinya Sa'id ibn Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in yang salah seorang murid seniornya Ibnu Abbas. Beliau bersama Ata, Ikrimah dan Mujahid. Ini murid seniornya Ibnu Abbas. Ibnu Jubair berkata, ayyukum, saya baca saja terjemahannya Pak. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam menjelang subuh? Bintang yang jatuh tadi malam menjelang subuh. Ya, di sini dikatakan bariha. Bariha itu waktu menjelang subuh. Ya, waktu sholat malamnya orang sepertiga terakhir. Maka berkata Husain ibn Abdurrahman, saya lihat itu bintang. Berarti yang lihat beliau dan Sa'id bin Jubair. Sebab Sa'id bin Jubair bertanya. Maka Husain ibn Abdurrahman melanjutkan, ama inni lam akum fi salatin. Adapun saya sedang tidak salat. Ini lihat bagaimana para salaf, para ulama terdahulu, dia khawatir jangan sampai orang menyangka saya sedang salat sehingga saya lihat ini bintang. Maka dia langsung sambung, saya saat ini tidak sedang salat. Supaya tidak muncul sangkaan yang bukan merupakan pekerjaan beliau pada saat itu. Tapi saya sedang disengat kalajengking. Disengat kalajengking. Kemudian berkata Zaid bin Jubair, ya, terus apa yang kulakukan karena disengat itu? Disengat sama kalajengking yang beracun ya. Kemudian kata beliau, ya, irtaqaitu. Ya, saya meruqyah. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan istarqaitu, saya mencari orang untuk meruqyah saya. Kemudian berkata Zaid bin Jubair, apa yang menyebabkan kamu melakukan perkara itu? Lihat, apa yang menyebabkan kamu melakukan perkara itu? Dicari alasannya. Maka bukan perkara yang tercela, bahkan itu tuntunan dari ulama salaf, dari ulama terdahulu, dari kalangan tabi'in. Kalau seseorang mengajarkan kepada kita sebuah amalan, kita tanya apa dalilnya. Itu disyariatkan. Ketika Husain bin Abdurrahman mengatakan saya meruqyah diri saya, Zaid bin Jubair mengatakan, apa sebabnya kau lakukan itu? Apakah ketika anak-anak aja kau? Ini, jadi kalau ada yang bukan perkara yang tercela ketika ada mengajarkan kepada kita sesuatu ilmu kemudian kita tanya apa dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya, mana kalam para ulama, misalnya dari hadis tersebut. Walaupun ini ayatnya, ini hadisnya, mana penafsiran para ulama terhadap hadis, terhadap ayat tersebut. Boleh ditanya seperti itu, sebab kita tidak mungkin memahami Al-Quran dan hadis tanpa peran para ulama. Ya, boleh ditanya seperti itu. Maka kata Husain ibn Abdurrahman, ya, hadisun haddatsnahu asy-Sya'bi. Ya. Yang menyebabkan saya melakukan perbuatan itu adalah sebuah hadis yang disampaikan kepada oleh Asy-Sya'bi, Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullah taala. Tabi'in juga, muridnya para sahabat. Ditanya lagi, apa hadisnya? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, dia menyampaikan kepada saya dari Buraidah ibn Husayb, sahabat yang terkenal. Ya, walaupun mungkin kita jarang dengar namanya.
tapi terkenal di kalangan para ulama, di kalangan para penuntut ilmu. Kemudian apa hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali pada ain. Ain itu kalau istilah kita supah. Orang Bu bisa datang orang Makassar sebut apa? Dan huma, demam karena sengatan, kalajengking atau lipan atau binatang berbisa lainnya. Biasanya menimbulkan demam. Nah, kalau ain juga ada pembahasan tersendiri di kalangan para ulama. Ya, maka kenapa kita diperintahkan untuk mengucapkan kalau misalnya melihat sesuatu yang indah, masya Allah, supaya terhindar dari penyakit ain. Kenapa kita lihat kadang anak kecil, ini bahaya sering. Anak kecil montok-montoknya, sehat-sehatnya dibawa keluar, begitu besoknya sakit. Ada yang lihat, ada yang tegur. Montoknya misalnya, cerianya. Nah, itu ain bisa muncul. Apalagi kalau dia diiringi dengan hasad oleh orang yang menegur, sudah. Makanya kalau ada yang puji anak kita, ada yang puji misalnya cucu kita, katakan sama dia, ucapkan masya Allah. Ucapkan masya Allah, itu perlindungan dari penyakit ain. Ini nyata. Ini nyata. Bukan pada perkara seperti itu saja, pada banyak perkara. Ada orang yang usahanya luar biasa, tiba-tiba menurun, bisa disebabkan karena ain. Ada orang yang, ini di kalangan para ulama, jangan pamer-pamer kemesraan di media sosial dengan istrimu, bahaya. Ada kejadian seperti itu, banyak. Bahkan diceritakan oleh guru kami Al-Ustadzul Karnain, ada teman beliau di Yaman. Dulu hafalannya luar biasa. Hafalannya luar biasa. Luar biasa lah hafalannya, Al-Quran, Sahih Bukhari, Kutubus Sittah lewat semua. Ya namanya syaitan bermain, ya mungkin ada yang tegur tanpa mengucapkan perkara tersebut, masya Allah, syaitan bermain, akibatnya semuanya dia lupa kecuali Al-Fatihah. Bayangkan. Ini dari penyakit lain, itu diruqyah. Jadi kalau ada yang puji atau kita memuji orang lain, ucapkan masya Allah, masya Allah cantiknya misalnya, atau masya Allah montoknya, atau masya Allah bagusnya di bangunan. Itu kalau melihat perkara-perkara yang menakjubkan. Adapun kalau melihat perkara yang tidak disuka, ucapan yang dianjurkan, disyariatkan adalah subhanallah. Perkara-perkara kemungkaran, subhanallah. Kemudian kata beliau, berkata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah baik orang yang berhenti terhadap apa yang dia dengar. Artinya dia melaksanakan ilmu yang dia dapatkan. Ilmu yang dia dapatkan, dan dia membangun amalannya di atas ilmu. Dia membangun amalannya di atas ilmu, bukan sekedar perkara-perkara yang tidak ada kejelasan, tidak ada sisi pendalilan di dalamnya. Kemudian berkata, ya, tetapi Ibnu Abbas menyampaikan hadis kepada kami. Nah, ini hadisnya. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridatil alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat. Nah, ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperlihatkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Nah, ini ditampakkan kepada saya, kata Rasulullah SAW, umat-umat di hari kiamat. Maka saya melihat seorang nabi dan bersamanya ar-rahat. Ar-rahat kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, bilangan yang kurang dari 10. Jadi ada nabi pengikutnya kurang dari 10. Dan seorang nabi yang bersamanya hanya 1 atau 2 orang. Dan seorang nabi yang tidak ada bersamanya, dia sendirian. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jangan dikira al-jamaah itu harus banyak, tidak. Kata Ibnu Mas'ud, al-jamaah itu apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendiri. Itu al-jamaah. Sendiri kita mencocoki jamaahnya para sahabat, itulah jamaah. Itulah jamaah. Kemudian kata beliau, ya. Kemudian saya ditampakkan, ya, ila li sawadun azim, sebuah kelompok yang menghitam, saking banyaknya kelompok itu, masih jauh di ufuk. Ya. Kemudian kata beliau, saya kira itu adalah umat saya.
Saya kira itu adalah umat saya, sebab banyak sekali. Dia lihat, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Maka di antara perkara yang tercela, ya, seseorang yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak layak untuk para nabi. Ada seorang dai mengatakan Musa itu premannya para nabi. Allahumma musta'an. Ini celaan. Kalau kita akan dengar kata preman, apa yang terbayang? Sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek. Ini musibah. Mengatakan Nabi Musa premannya para nabi. Nabi Aisyah itu cewek gaul. Allahul musta'an. Ini istihza. Ya, mengolok-olok para nabi. Kemudian walaupun sebenarnya tujuannya baik. Ya. Tapi tujuan itu tidak dilihat dalam perkara seperti ini. Dilihat lafal yang dia gunakan. Dilihat lafal yang dia gunakan. Dan itu ada pembahasan tersendiri. Kemudian kata beliau, kemudian ditampakkan kepadaku yang lebih banyak lagi. Lebih banyak dari yang pertama saya lihat itu. Maka kata beliau, dikatakan kepada saya, itulah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Dan bersama umatmu yang banyak itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bayangkan, tidak dihisab, tidak diadab. Di dalam riwayat yang lain yang disebut dengan kata Ibnu Hajar al-Asqalani, hadisnya sanadnya jayyid, bagus. Nabi mengatakan pastasadu rabbi, saya meminta kepada Rabbku tambahan, fazadani, maka Rabb memberikan tambahan dari setiap 1.000 keluar lagi 70.000. Jadi berapa semua? Dari 70.000 ditambah 70 dikali kurun 70 kali 70.000. Berarti kurang lebih 560.000 orang jumlahnya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ya. Berdiri masuk ke dalam rumahnya. Maka para sahabat itu pun berdiskusi di antara mereka, menunjukkan semangatnya mereka. Wih, luar biasa ini. Bisa masuk surga tidak dihisab, tidak diadab lagi. Langsung lewat jalan tol. Kemudian ada di antara mereka mengatakan, ini adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Nabi tidak dapat bahagian kita. Kalau harus seperti itu. Tidak dapat bahagian kita. Sahabat Nabi itu puluhan ribu sahabat. Kemudian di antara mereka dia mengatakan mungkin saja mereka yang lahir di dalam Islam. Yang terlahir di dalam Islam. Orang tuanya Islam maksudnya. Dia lahir ketika Islam sudah tersebar, Nabi sudah diutus. Ya. Dan tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Dan sebutkan sebagian lain. Maka Nabi SAW keluar dan berkata, beliau memberi sifat. Humul latina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Ruqyah boleh, tapi hukumnya makruh. Ada para ulama meminta ruqyah. Kalau meruqyah bagus. Kalau meminta kita diruqyah oleh orang lain itu hukumnya makruh. Tapi kalau meminta meruqyah orang, itu bagus. Itu bagus. Jadi sebelum saudara kita meminta, kita ruqyah memang nih, supaya dia tidak terjatuh ke dalam apa yang disebutkan di sini. Kemudian wala yaqtaun. Tidak meminta untuk dikai. Dikai itu disengat besi panas. Ada pernah pengobatan, saya lihat di Jawa itu model seperti itu, model kai. Jadi besi dipanasi, ya biasanya di kaki. Disengat itu kakinya. Atau misalnya kalau dia di perutnya disengat uratnya, besi panas, itu kai namanya. Dan ini juga hukumnya makruh. Nabi melarang, akan datang insyaallah taala. Kemudian wala yatatayyarun, tidak bertiarah. Akan datang penjelasan, tapi intinya tiarah itu menganggap sial karena sesuatu. Ya, dia lihat dengar suara burung, tidak bagus ini hari. Atau dia jalan-jalan ketemu sesuatu yang tidak dia sukai, misalnya dia mau dagang ke pasar, dia ketemu misalnya seorang yang cacat misalnya. Kurang lagi untungku. Ini dia bertatayur dengan peristiwa itu tatayur. Ini hukumnya haram, ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Kata Nabi, inna tiyarata syirkun. Sesungguhnya tatayur itu kesyirikan. Akan datang babnya tersendiri. Kemudian kata beliau, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal.
Jadi mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu karena tawakalnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kalau begitu, apakah tidak dibolehkan berobat? Ya boleh saja. Selama perkara tersebut adalah perkara yang mubah. Di sini disebutkan adalah perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan perkara-perkara yang asalnya boleh saja dia lakukan, bukan perkara yang haram. Tapi hukumnya makruh, itu dia tinggalkan. Adapun kalau perkara-perkara yang mubah, ya maka boleh saja. Nabi bersabda, tadawu ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba Allah. Kemudian setelah itu berdiri Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu, ini seorang sahabat yang sangat mulia. Kemudian Rasul berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan kebahagiaan darinya. Artinya saya termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka Rasulullah bersabda, anta minhum, kau termasuk mereka. Maka berdirilah laki-laki yang lain meminta doa yang sama. Ya ada Rasulullah doakan, saya termasuk di dalamnya. Maka Nabi mengatakan, sabaqaka Ukasyah, Ukasyah telah mendahuluimu. Ini kata para ulama yang lain, ya ini dua kemungkinan kenapa Nabi tidak mengabulkan permintaan yang terakhir. Ya, yang satu, Nabi tahu orang ini munafik, maka tidak didoakan. Yang kedua, penafsiran para ulama, Nabi tidak ingin membuka pintu, sebab kalau dia buka, diterima ini satu, maka semua yang lain yang hadir pasti minta. Pasti minta. Tapi penafsiran yang paling kuat itu disebutkan oleh ulama bahwa Nabi tahu orang ini adalah orang munafik. Orang ini adalah orang munafik. Ini mungkin yang sempat kita sampaikan. Ini sebenarnya masih perlu dibahas sedikit. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya. Kalau kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.